Musyawarah sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Tidak sebatas mencari jalan tengah permasalahan, namun juga melalui musyawarah ini tercapai kesepakatan bersama dalam suatu perencanaan pembangunan. Ya, muskel atau musyawarah kelurahan, kalau yang namanya dulu musdes itu memang sudah aturan itu tertuang dalam amanat dari Undang-Undang 14 tahun 2014 tentang desa, itu mengamanatkan bahwa proses perencanaan pembangunan itu dimulai dari desa. Jadi kalau pertanyaan tadi relevan enggak, ya memang itu bagian dari proses untuk perencanaan. Jadi memang perencanaan itu dimulai dari musdus, ya kan, musyawarah dusun pertama kali itu menampung aspirasi dari dusun yang kemudian dilakukan skala prioritas pembangunan, kemudian naik ke tingkatan kelurahan. Kalau dulu namanya desa di Yogyakarta, makanya kemudian namanya muskel. Nah, di situ kemudian usulan-usulan dari dusun-dusun yang ada di wilayah itu kemudian bertemu kemudian dalam namanya forum musyawarah kelurahan atau musyawarah desa, dan itu salah satu aman dari undang-undang. Ya penting karena itu salah satu proses awal untuk menampung aspirasi dari masyarakat di dusun dalam perencanaan pembangunan di wilayah. Yang tahu kebutuhan masyarakatnya, masyarakat itu kan masyarakatnya sendiri. Jadi dalam perencanaan muskel itu usulan-usulan itu murni ya dari usulan yang ada di dusun untuk ditanggung dalam musyawarah kelurahan. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa musyawarah desa itu adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Daerah bersama-sama dengan pemerintah desa dan unsur dari masyarakat untuk mensepakati hal-hal yang bersifat strategis begitu ya. Dalam hal ini pemerintah desa ini adalah pionir dari pemerintahan daerah. Artinya pemerintah desa ini adalah ujung tombak dari pemerintahan daerah karena dia yang langsung berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, anggota DPRD dalam hal ini kami hadir dalam musyawarah desa ini adalah sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat dan juga sebagai unsur dari pemerintahan daerah. Sehingga harapannya adalah kebijakan yang diambil nantinya bisa terarah beriringan dengan pokok-pokok pikiran dewan kami yang juga merupakan hasil dari jaring aspirasi masyarakat begitu. Ya jujur banyak banget sih kendalanya, banyak banget kalau misalnya kita turun ke lapangan. Secara umum yang pertama adalah masih banyaknya aspirasi masyarakat yang ditampung tetapi belum bisa direalisasikan. Nah itu karena adanya dominasi prioritas pembangunan fisik misalnya seperti pembangunan jalan dan lain-lain, tetapi pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan juga pendidikannya masih kurang. Di sisi lain juga itu disebabkan karena
kurangnya anggaran untuk bisa merealisasikan semua aspirasi sehingga nggak cukup anggarannya begitu. Kemudian yang kedua juga kurangnya partisipasi keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa dan masih banyak lagi. Kalau secara teknis mungkin di sisi mekanisme ya, di sisi mekanisme itu kadang kalau kami turun sendiri ke lapangan di musyawarah desa itu banyak sekali adanya dominasi pemerintah desa dalam memformulasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga stakeholder yang lain itu belum bisa berperan begitu. Jadi musyawarah desa ini hanya seperti seperti mekanisme partisipatif yang retorika banget gitu. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi prosesnya, biasanya musyawarah desa itu hanya berupa pemaparan dari kepala desa dan juga aparatur desa. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab bagi para peserta, diberikan kesempatan untuk bertanya-tanya tentang kegiatan dan program, tetapi masih kurang ada semacam dialog dan juga negosiasi tentang isu-isu permasalahan yang ada dan juga bagaimana solusinya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Keterlibatan semua unsur dan elemen masyarakat dalam musyawarah menjadi hal yang sangat penting sebagai indikator kualitas hasil kesepakatan yang dicapai. Diharapkan hasil musyawarah tersebut merupakan cerminan dari aspirasi yang disampaikan peserta musyawarah, baik yang hadir maupun yang diwakilkan. Memang ini butuh bareng, kemudian satu pemahaman yang sama, bahwa kemudian hasil dari musyawarah kelurahan ini betul-betul mencerminkan kebutuhan dari wilayahnya. Jadi ketika itu modelnya adalah bottom up, ini usulan dari masyarakat, saya kira itu akan lebih lebih ideal daripada mungkin kemudian masyarakat atau wilayah wilayah itu kemudian yang diberikan program top down gitu kan. Jadi idealnya adalah bagaimana kemudian partisipasi dari wilayah masing-masing di wilayah desa itu menjadi maksimal, dan kemudian menampung semua aspirasi itu dan kemudian melakukan skala prioritas. Tidak kemudian masyarakat hanya diberikan program yang sudah jadi atau setengah jadi, tinggal di situ hanya diketok. Itu saya kira tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah-wilayah itu. Jadi beberapa kesempatan itu kan kita juga diundang, memang tidak semua, karena kita tidak mampu. Kayak saya mungkin kalau harus menampung 42 desa juga di wilayah saya itu juga berat. Artinya bahwa kemudian pihak desa kemudian melakukan sinkronisasi program dengan kita. Jadi desa juga memiliki skala prioritas yang itu bisa dikelola melalui atau dibiayai oleh dana desa,
itu kemudian dibiayai oleh dana kelurahan, dana kabupaten, yang APBD kabupaten. Nah, ada porsi-porsi yang kemudian diarahkan untuk desa dibiayai dari kita, dari pemerintah provinsi, dan itu yang harus disamakan, disinergikan di situ. Jadi tidak tumpang tindih. Jadi ketika nanti sudah masuk dibiayai dana desa, itu ya kemudian untuk pemerataannya yang dana provinsi atau kabupaten untuk sektor-sektor lain. Jadi ini sebenarnya hanya butuh sinergitas dalam penentuan ini harus diambilkan dari dana mana, menanggapi kemudian kekurangan, karena persoalan klasik yang terjadi pasti apa, keterbatasan anggaran. Nah, dengan adanya 3 sumber misalnya dari dana desa, kemudian dari APBD kabupaten, APBD provinsi, bahkan dana IS dan dana-dana yang lain, itu akan mampu kemudian pembangunan menjadi merata. Ini butuh peran dari kepala desa atau kelurahan, Pak Lurah ini untuk menjadi konduktor pembangunan di wilayah ini. Iya, kalau menurut saya ya, untuk perempuan itu wajib dan memang harus terlibat dan ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa. Karena kalau boleh saya kasih gambaran sedikit ya, jadi perempuan di masa pandemi COVID-19 ini, kita teruji dan terbukti bahwa kita adalah makhluk yang sangat multitalenta, ya kan? Yang pertama kita harus mengerjakan pekerjaan kita sendiri, yang kedua kita mengerjakan pekerjaan rumah, yang ketiga kita mendampingi anak kita belajar di rumah. Yang keempat, ketika suami-suami kita itu dirumahkan atau di PHK, kita harus menjadi tulang punggung keluarga. Kita bisa melakukan semua 4 hal tersebut dalam satu waktu. Artinya kita adalah makhluk yang multitalenta, makhluk yang saya pikir kita itu sudah punya konsep efisien dan fleksibel. Kemudian kita juga betul-betul tahu apa itu kebutuhan untuk diri kita sendiri, kebutuhan untuk anak-anak kita, kebutuhan untuk suami-suami kita, kebutuhan untuk keluarga. Artinya kita tahu kebutuhan untuk masyarakat. Karena keluarga itu adalah unit yang paling kecil dalam masyarakat. Maka ketika si perempuan ini yang sudah memiliki kemampuan manajerial yang handal menurut saya, ketika dia naik kelas, naik ke dalam unit yang lebih besar yaitu di lingkungan desa, saya yakin bahwa hasil kebijakan yang diambil tentu akan lebih realistis, tentu akan lebih tahu apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan saya kira akan lebih bisa menjawab problematika yang ada. Musyawarah desa atau musyawarah kelurahan adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa beserta dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya untuk memutuskan hal-hal yang sangat strategis. Nah, hal-hal yang strategis itu misalnya menetapkan
RPJMDes, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, atau RKPDes, Rencana Kerja Pembangunan Desa. Juga misalnya dalam menetapkan jumlah angka kemiskinan, menetapkan misalnya bantuan langsung tunai. Jadi peran Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat CDDY supaya musdes atau muskalnya itu berkualitas, ya meningkatkan pelaku atau pemeran musdes itu, yaitu dengan melakukan bimbingan kepada lembaga kemasyarakatan desa, ya. Misalnya dalam bentuk BIMTEK atau lomba kalurahan, atau dalam satu program Tentara Manunggal Membangun Desa, dan lain sebagainya. Jadi memang saat ini kondisi lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan itu sangat variatif, ya. Ada yang memang sudah bagus, tetapi ada yang masih ketinggalan. Nah, yang ketinggalan ini kita coba untuk di-upgrade, untuk dilakukan bimbingan, ya, supaya mampu melaksanakan musyawarah desa. Ya, kalau jumlah persisnya, karena itu kan untuk mengukur kualitas musdes muskal sendiri kan belum ada parameternya, ya, baru dilakukan secara kualitatif, ya. Ya boleh dibilang 50%-nya sudah bagus. Jadi musyawarah desa itu mestinya ya hasilnya diakui, ya, kemudian digunakan, ya, digunakan oleh instansi di atasnya. Jadi jangan sampai kemudian proses bottom up itu menjadi bottom up, ya.